sudahi dulu video ini untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Servis Ridwan. Servis bergaransi ya, Servis Ridwan. Kami di lokasi perumahan Merita ya, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita akan melakukan servis kipas. Videonya kita skip saja ya, untuk yang penting-penting aja. Ini kipas Mas Pion, keluhan dari konsumennya adalah putarannya pelan ya. Tapi saya vonis langsung ini adalah lemah pada kapasitornya ya, atau kapasitor short. Ini kita buka dulu ya. Kita buka. Oke, kita buka. Oke. Nah, ini dia. Ternyata gearboxnya masih model besi ya, atau model yang lama ini. Kalau rusak gearbox ini harganya agak mahal ya, kalau di online sekitar 75.000. Jadi hati-hati jangan sampai ini rusak. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share. Kita sama-sama berbagi ilmu tentang servis kipas angin ya, biar teman-teman sekalian tidak perlu lagi ke tukang servis, cukup servis sendiri di rumah, bahkan bisa jadi penghasilan ya. Karena servis kipas angin ini cukup mudah dan alat-alatnya pun tidak begitu mahal ya. Setiap rumah pasti memiliki kipas angin ya, minimal satu. Oke. Nah, ini kita pastikan dahulu tersambung ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita cek tersambung ya, tersambung juga. So, di sini tersambung ya, ini normal ya. Oke, kita bongkar yang bagian atas. Oh ya, sudah lepas ya. Nah, ini kerusakan yang sering terjadi itu adalah kapasitor short ya. Nanti kita cek apakah benar kapasitornya short. Dan ini juga kemungkinan yang lain ya, mungkin juga karena businya terlalu serok, bisa juga karena arus yang masuk ke dalam dinamo itu kurang, atau ada bagian yang genting. Nah, kita cek dulu untuk bagian kapasitor. Ini kita arahkan ke sini dan ini ke sini. Oke. Nah, sini kita cek ya. Oke, mari kita cek keterangan di sini 1,5. Ini agak gelembung ya. Enggak gelembung. Ini kemungkinan kapasitornya udah soak ya. Tuh tersisa 0,6 ya, berarti ini fix short. Jadi hilangnya 1,0. Sini keterangan 1,5 mikrofarad. Kita ganti dengan yang baru. Tapi selain diganti dengan yang baru untuk keawetan atau demi dia lebih awet lagi, ini kita pastikan ya tidak oblak kiri kanan atas bawah. Kalau di sini saya perhatikan dan saya rasakan ada sedikit oblak ya.
Nah, ini wajib kita ganti busing depan dan belakangnya. Kalau tidak diganti, maka kemungkinan rusak kembali itu tinggi sekali. Jadi bagusnya kita ganti karena kita sistem garansi ya. Kita buka mesinnya ya, cover mesin kita buka atau cover dinamonya. Kita lepas semua. Oke, kita skip saja ya, mungkin teman-teman juga bisa membuka-buka baut ini. Teman siapkan kunci 8 ya, yang seperti ini untuk membuka baut ya. Kita buka, kita buka pelan-pelan saja ya. Oke, sudah selesai. Kita tarik. Nah, kotor sekali ya. Nah, saat pembuka yang ini hati-hati ya, jangan sampai teledor ya. Ini biasanya rapuh, jadi bukanya pelan-pelan saja, pakai perasaan ya. Oke, kita skip saja itu ya. Hati-hati ya, ini biasanya udah lepas semua, kita harus hati-hati ya. Oke, ini kita rekondisi ya. Oke, sudah rekondisi, kita potong. Nah, oke, setelah rekondisi kita cek kembali apakah masih tersambung. Takutnya kita kerja 2 kali, udah kepasang terus rusak lagi. Cek ya teman-teman sekalian. Oke, udah ada normal ya. Kita ganti ini ya, kita ganti ini dan ini. Oke teman-teman, ini guna mempercepat pekerjaan kita menggunakan gunting yang seperti ini ya. Ini namanya gunting stek karena saya orang pertanian ya. Ini gunting stek tuh, itu saja ya, sangat mudah sekali kalau menggunakan alat ini. Dan yang satunya kita juga buka. Udah sekali kan, ini kita ganti dengan yang baru. Pak, ini busa kita beri pelumas ya, agar kipasnya lebih awet. Tidak harus basah-basah banget, yang penting rata. Nah, ini ya, besi ini berguna untuk menonjol ini ya, biar nggak susah saat lakukan servis. Kita pukul saja dengan kunci T. Selesai ya. Ini juga kita lakukan pergantian yang bagian cover belakang. Cukup mudah sekali. Selesai. Bagian yang tengah ini yang as dan yang busing yang roda ini kita pastikan ini tidak ada lagi berkarat ya. Kita bersihkan. Ini kondisi setelah kita bersihkan ya, mengkilat semua. Nah, baru kita susun kembali seperti semula. Kita pasang ya.
Oke, jangan sampai terbalik ya. Ini di atas ya. Ini di atas. Oke ya, sudah pemasangan. Kita beri perumas terlebih dahulu. Bagian depannya juga. Oke, kita pasang baut. Untuk memastikannya agar benar-benar sentral, kita pukul-pukul di bagian bodinya ya. Pastikan putaran ini benar-benar enteng. Oke, jika dirasa sudah enteng, maka tahap selanjutnya kita lakukan perakitan. Setelah selesai, kita rakit semua ya. Oke, ini berhubung yang minta kipasnya ini lebih deres ya, jadi saya pasang yang 1,8 saja ya, atau 1,7. Nah, ini kekuatan kapasitornya 1,7 ya, harusnya 1,5, tapi berhubung beliau minta yang lebih deres, jadi kita pakai 1,7. Kita pasang dengan kepalanya ya. Kita lakukan pengetesan ya. Kita pakai speed 1 saja. Kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, kipasnya sudah menyala dan ini deres ya. Nah, ya. Nanti kita coba tes pakai baling-balingnya. Kipasnya sudah menyala. Oke. Ya, kipasnya sudah menyala. Ya. Oke, begitu saja pemirsa. Kita sudahi dulu video ini. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video kami agar kami tetap bersemangat dalam berbagi ilmu tentang servis kipas angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.